Turbulensi akibat pukulan berat tarif impor dari Amerika Serikat memaksa para pengusaha dan pabrik di Cina memutar otak. Para penggerak ekonomi Cina telah mengantongi bekal di masa lalu ketika Presiden Donald Trump memulai perang dagangnya dengan Cina pada tahun 2018. Belum lagi, mereka telah melewati masa-masa penuh badai di era pandemi COVID-19. Kini, setelah Trump menaikkan tarif impor terhadap Cina hingga 145%, sebagian dari mereka telah memainkan manuver preventif untuk mengamankan usaha mereka. Kira-kira bagaimana situasi industri dan manufaktur Cina di tengah gemuruh perang dagang dengan Amerika Serikat? Tepat Jumat 11 April 2025, Trump mengancam akan menaikkan tarif impor terhadap barang-barang asal Cina sebesar 145%. Hanya dalam waktu beberapa hari, Trump menjatuhkan tarif impor bertubi-tubi kepada Cina. Bagai adu banteng, Cina membalasnya dengan menaikkan tarif impor terhadap Amerika Serikat hingga 125% di hari yang sama. Dunia melihatnya sebagai pertempuran head-to-head antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping. Namun, para pejuang perang dagang sesungguhnya adalah para pelaku ekonomi, terutama sektor industri. Nah, jika membahas soal bagaimana dampak perang dagang dari kacamata para pelaku industri Cina, kita bisa fokus pada 3 provinsi di Cina, yakni Guangdong, Zhejiang, dan Jiangsu. 3 provinsi ini dikenal sebagai provinsi dengan perekonomian terkuat di Cina. Kita mulai dari provinsi Guangdong. Dilansir dari The Economic Times pada Senin 14 April 2025, terjadi perubahan pada pelabuhan-pelabuhan utama di Guangdong seperti di Shenzhen dan Guangzhou. Lalu lintas kargo menuju Amerika Serikat terpantau menurun tajam. Banyak kontainer yang seharusnya dikapalkan ke Amerika Serikat kini menumpuk di gudang karena pembatalan pesanan dari importir. Menurut The Wall Street Journal, pabrik-pabrik di Guangdong termasuk produsen mainan dan tekstil menghadapi pembatalan pesanan tiba-tiba. Kegelisahan utamanya dirasakan di kota Guangzhou, ibu kota provinsi Guangdong Selatan, tempat ribuan produsen pakaian kecil berkumpul. Dari kota inilah baju-baju murah Shine berasal. Kota ini juga menjadi rumah bagi Temu milik PDD Holdings dan AliExpress milik Alibaba Group Holding. Oke, sekarang mari kita beralih ke provinsi Zhejiang, rumah bagi pasar grosir terbesar di dunia. Sama seperti di Guangdong, sejumlah pabrik di Zhejiang juga mengalami penurunan dan turbulensi dengan para pembeli dari Amerika Serikat. Ada pesanan yang ditangguhkan, ada pula yang dibatalkan. Misalnya seperti yang terjadi pada pabrik pohon Natal milik seorang pengusaha bernama Jessica Go dan sebuah pabrik kecil pembuat peralatan plastik bertenaga surya. Keresahan yang sama turut dialami oleh para pemasok grosir di kota Yiwu, salah satu kota di provinsi Zhejiang. Di kota seluas 4 juta meter persegi ini, puluhan ribu pemasok produk manufaktur murah berkumpul. Sementara di Provinsi Jiangsu, meski belum ada laporan khusus tentang wilayah ini, namun sentimen serupa pun turut diperkirakan terjadi di Jiangsu. Permintaan ekspor menurun dan munculnya kegelisahan dari para pekerja manufaktur. Meski demikian, di tengah situasi yang pelik, bukan berarti para pengusaha di Cina menemui kebuntuan. Kira-kira apa yang mereka lakukan di tengah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat? Strategi kunci para pengusaha dan pabrik di Cina dalam menghadapi bayang-bayang perang dagang dengan Amerika Serikat adalah diversifikasi. Kita ambil contoh pabrik-pabrik di Zhejiang. Kegelisahan akan perang dagang memang melanda provinsi ini. Meski demikian, sejumlah pabrik di Zhejiang kini cenderung memiliki basis klien yang lebih luas dan berkembang. Pabrik pohon Natal milik Jessica Go misalnya. Go kini mengekspor pohon Natal produksi pabriknya ke Guatemala dan Chile. Go mengaku perlahan-lahan dia sudah melepaskan diri dari ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Pengakuan serupa turut disampaikan oleh seorang pramuniaga dari pabrik kecil pembuat peralatan plastik bertenaga surya yang jaraknya tak jauh dari pabrik Go bernama Casey. Casey mengaku meski banyak pesanan dari Amerika Serikat dibatalkan, namun sejauh ini pelanggan dari Amerika Serikat yang membeli produk dari pabriknya hanya sekitar 20%. Padahal sebelum pandemi, sekitar 80% pelanggan yang membeli produk dari pabriknya berasal dari Amerika Serikat.
Diversifikasi pun turut diterapkan oleh para penjual di kota pusat grosir Yiwu. Di kota ini, mayoritas penjual memiliki basis klien yang beragam, mulai dari Amerika Selatan, Timur Tengah, sampai Asia Tenggara. Sementara pabrik-pabrik di Provinsi Fujian juga melawan tarif Amerika Serikat dengan memperluas pasar. Di provinsi ini, sudah banyak perusahaan yang tak lagi mengandalkan pasar Amerika Serikat. Bahkan, banyak produsen di Fujian yang tak lagi menerima pesanan baru dari Amerika Serikat setelah Trump terpilih kembali menjadi presiden pada November 2024. Mereka tak ingin melakukan kontrak yang merugikan dengan para pelanggan dari Amerika Serikat karena tahu tarif impor tinggi akan diberlakukan oleh Trump. Wajar saja, pasalnya pada masa jabatan pertama Trump, ia juga sudah menerapkan tarif tinggi bagi Cina. Nah, selain memperluas pasar ekspor, para pengusaha di Cina juga mulai menargetkan pasar domestik dalam negeri Beijing. Meski demikian, cuan pasar domestik Cina tak sebesar luar negeri, mengingat mereka selalu menghendaki harga yang lebih rendah. Ditambah, kalau sudah banyak produsen yang bermain di dalam negeri, dikhawatirkan harga yang mereka tawarkan akan kompetitif dan hanya memperoleh margin yang tipis. Strategi lain selain diversifikasi pasar adalah pemerintah Cina mendorong perusahaan untuk naik kelas. Caranya dengan investasi pada otomatisasi dan manufaktur pintar. Kemudian mengembangkan produk dengan nilai tambah tinggi dan memberi dukungan untuk industri di bidang robotik, chip, dan AI. Selain itu, perusahaan juga mengalihkan bahan baku dari negara yang tidak terdampak tarif dan membangun rantai pasokan yang lebih ringkas serta efisien. Sebagian pabrik di Cina juga menurunkan harga, mengubah struktur kontrak, dan menawarkan pengiriman dari negara ketiga untuk menyesuaikan harga. Itu tadi analisis dari situasi sektor industri dan manufaktur Cina secara umum, utamanya di 3 provinsi terkuat. Ada 1000 jalan menuju Roma. Para pengusaha di Cina dituntut untuk fleksibel dan mencari celah di tengah tekanan tarif perdagangan tinggi yang digebuk oleh Trump. Diversifikasi menjadi kunci utama. Kira-kira bisakah Cina terus bertahan di tengah berkobarnya perang dagang dengan Cina? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.